Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam Tuhan. Hari ini Rabu 15 Januari 2025. Saya Pendeta Daniel Sakarias mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kekuatan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang, saat kami hendak membuka firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbing kami, agar kami memahami kebenaran-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami hari ini dan selanjutnya. Kami serahkan seluruh langkah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, doa untuk para pemimpin. Dengan bacaan yang diambil dari 1 Timotius 2 ayat yang kedua dalam terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudara, untuk memahami lebih jauh, marilah kita memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk siapa sajakah doa kita itu? Jawabnya, untuk raja-raja dan semua pembesar. Ada dalam ayat yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa dampak dari mendoakan pemerintah? Jawabnya, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Apa makna dari renungan kita hari ini? Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius memberikan nasihat yang tidak terduga. Berdoalah untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Perintah ini tampaknya sederhana, tetapi konteksnya begitu menantang. Karena pada masa itu, Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Nero terkenal dengan kekejamannya, termasuk penganiayaan brutal terhadap orang Kristen. Meski begitu, Paulus tidak membuat pengecualian. Ia tidak menggiring umat untuk melakukan demo. Ia meminta umat untuk mendoakan pemimpin-pemimpin yang represif dan tidak adil. Mengapa kita harus berdoa untuk para pemimpin? Yang pertama, karena Allah berdaulat atas semua pemimpin. Doa adalah pengakuan bahwa kendali atas dunia ini ada di tangan Tuhan. Roma 13 ayat 1 menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bahkan pemimpin yang tampaknya tidak layak berada di bawah otoritasnya. Dengan berdoa, kita memohon Allah untuk mengarahkan hati para pemimpin. Amsal 21 ayat 1 menggambarkan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan yang dapat dialirkan sesuai kehendak Tuhan. Ini berarti meski kita mungkin tidak setuju dengan tindakan dan keputusan pemimpin tertentu, namun doa memungkinkan kita untuk menyerahkan keadaan mereka kepada Allah yang maha bijaksana. Yang kedua, karena doa menghasilkan damai sejahtera. Paulus menekankan bahwa mendoakan pemimpin bertujuan menciptakan kehidupan yang tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ketika pemimpin dipimpin oleh hikmat Allah, mereka dapat mengeluarkan kebijakan yang memajukan keadilan dan kesejahteraan. Namun, bahkan jika pemimpin tetap tidak adil, doa memberikan damai sejahtera bagi batin kita. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 mengajarkan bahwa ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang ketiga,
karena doa menjadi kesaksian tentang kasih Kristus. Saudara, mendoakan pemimpin terutama yang tidak kita sukai adalah perwujudan kasih Kristus. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus mengajarkan untuk mendoakan musuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk membawa kasih dan pengampunan ke dalam dunia yang penuh kebencian. Berdoa untuk pemimpin juga menunjukkan bahwa orang Kristen adalah pembawa damai, bukan penyulut konflik. Ini adalah kesaksian bahwa kita mempercayai Tuhan lebih dari sistem duniawi. Yang keempat, karena doa mengubah hati kita. Ketika kita mendoakan pemimpin, Tuhan bekerja bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kita. Doa melunakkan hati kita, mengikis kebencian, dan mengarahkan kita kepada pengharapan. Kita belajar melihat pemimpin sebagai manusia yang juga membutuhkan anugerah Allah. 1 Petrus 2 ayat 17 mengingatkan, hormatilah semua orang, hormatilah raja. Hormat ini bukan berarti menyetujui segala tindakannya, tetapi menunjukkan bahwa kita tunduk kepada Allah yang menetapkan mereka. Lalu pertanyaannya, mengapa doa untuk pemimpin bisa membawa hidup tenang dan tentram? Yang pertama, karena doa membuka pintu intervensi Allah. Doa memohon Allah untuk campur tangan langsung, memberi hikmat kepada pemimpin dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Yang kedua, menjadikan pemerintah bijaksana sehingga mendorong stabilitas sosial. Ketika pemerintah bijaksana, masyarakat dapat hidup dalam ketertiban. Stabilitas ini memberi ruang bagi umat Allah untuk melayani, bekerja, dan beribadah tanpa gangguan. Yang ketiga, meneguhkan iman umat Allah. Doa mengingatkan kita bahwa sekalipun dunia terlihat kacau, Allah tetap memegang kendali. Ini memberi ketenangan dan keyakinan kepada umatnya. Dan yang keempat, menghindari tindakan impulsif. Artinya, doa mengarahkan kita untuk merespons ketidakadilan dengan hikmat, bukan dengan amarah atau anarki atau pemberontakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saat ini kita memasuki M3, mendengar dan melakukan firman Kristus dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya kita berdoa untuk pemimpin? Pertama, doakan pemerintah agar mereka memiliki hikmat dan takut akan Tuhan. Mintalah agar Allah menanamkan hikmat dalam hati para pemimpin, sehingga mereka memprioritaskan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, doakanlah agar pemerintah mengalami transformasi hati. Pemimpin yang menjauh dari Allah membutuhkan perubahan hati. Doa kita bisa menjadi jalan bagi mereka untuk mengalami dan mengenal kasih dan anugerah Allah. Doakan pemerintah agar mereka memiliki integritas dan keberanian. Kita berdoa agar pemimpin memiliki keberanian untuk melawan korupsi dan ketidakadilan, serta tetap teguh memimpin dengan integritas. Dan kita selaku umat dan bangsa terus berdoa secara konsisten dan kolektif. Kita menjadikan doa untuk pemimpin sebagai bagian dari ibadah pribadi dan komunitas, agar menjadi kebiasaan, bukan sekadar respon sesaat. Dan pada akhirnya kita akan membagikan firman Kristus ini dengan mengajarkan yang pertama, mari kita terus mendoakan pemimpin, bahkan yang tidak ideal, karena itu adalah panggilan setiap orang percaya. Dengan berdoa kita mengakui bahwa Allah berdaulat, memohon agar Dia bekerja di dalam hati para pemimpin, dan menyerahkan segala ketidakadilan ke dalam tangannya.
Lebih dari itu, saudara, yang kedua, doa kita menjadi kesaksian bagi dunia bahwa damai sejati itu berasal dari Allah, bukan dari usaha kita. Ketika kita berdoa dan hidup dengan kesalehan dan kehormatan, kita memancarkan terang Kristus. Mari kita mulai hari ini dengan mendoakan pemimpin, baik di gereja, di masyarakat, maupun di bangsa, agar kehendak Allah saja yang terjadi di bumi seperti di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk mendoakan para pemimpin kami. Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas segala pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hari ini kami berdoa bagi para pemimpin kami, baik di gereja, masyarakat maupun di pemerintahan. Berikanlah kepada mereka hikmat, keadilan, dan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin dengan kasih dan kebenaran. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkaulah yang memimpin melalui mereka. Tuhan, ajar kami sebagai umat-Mu untuk selalu setia berdoa, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan dunia ini. Kiranya hidup kami sebagai orang percaya dapat menjadi kesaksian nyata tentang kasih dan damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi ini. Sertailah kami saat kami melanjutkan hari ini, dan jadikanlah kami alat-Mu yang membawa terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Raja atas segala raja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera buat kita semua.